Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Jayaningtyas, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 2020 dari Universitas PGRI Semarang. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Semarang. Saat ini saya akan melaksanakan praktik uji kinerja di kelas 12 SMA, yaitu berkaitan dengan KD 3.7, yaitu menilai isi buku fiksi yang berupa cerpen. Berikut kartu peserta insight. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sebangsa dan setanah air. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Sehat? Semangat terus ya? Oke, sip. Senyumnya udah bikin Burina ayem siang-siang ini ya. Oke, anak-anakku sebangsa dan setanah air, sebelum kita belajar, yuk kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Wah, ini sepertinya banyak sekali hari ini yang gabung. Alhamdulillah banyak yang sehat, banyak yang kuotanya banyak ya, sehingga bisa ikut daring terus bersama Bu Rina. Jangan lupa silakan dicek di chatnya Bu Rina, diisi link presensinya untuk memantau kehadiran kalian ya. Jangan lupa diisi presensinya di situ, jadi Bu Rina tahu siapa aja yang hadir di Zoom meeting kali ini. Oke, anakku sebangsa dan setanah air, hari ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu tentang menilai isi buku fiksi. Buku fiksi itu kan bisa macam-macam ya, bisa kumpulan puisi, cerpen, novel. Nah, kali ini Bu Rina fokuskan pada kumpulan cerpen saja. Nanti kita hanya pilih satu cerpen saja, karena pembelajaran kita hanya terbatas waktunya. Jadi kalau novel nanti terlalu berat kalian ya, terlalu panjang gitu ya. Kumpulan puisi juga banyak gitu ya. Jadi nanti pernah pilih cerpen aja. Kalau puisi terlalu singkat, karena pilih yang tengah-tengah ya, cerpen aja. Nah, sebelum belajar seperti biasa, mari kita meningkatkan semangat dan konsentrasi kalian dengan senam brain gym terlebih dahulu. Oke? Oke, anak-anakku tanah air, mari kita simak video 6 brain gym berikut, lalu kita praktikkan bersama. Oke, cukup. Itu tadi contoh video senam brain gym-nya. Sekarang saatnya kalian yang mempraktikkan untuk meningkatkan konsentrasi otak kanan dan otak kiri kalian ya. Yuk, semakin cepat semakin bagus ya, konsentrasi. Kita praktikkan bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Ayo, mana-mana. Kemudian ganti jempolnya. Yuk, semakin cepat. Tuh, ada yang gini jadi 2. Ayo, fokus. Makin sulit ya senam brain gym-nya. Oke, udah cukup, nanti latihan sendiri di rumah ya. Itu untuk meningkatkan konsentrasi otak kanan dan otak kiri kalian semakin bagus gitu ya keseimbangannya. Nah, kali ini saatnya kalian siap untuk belajar materi baru ya. Kita akan menilai isi buku fiksi kali ini tentang cerpen ya, buku fiksi yang berdampingan. Nah, baik bangsa dan setanah air, kita akan belajar menilai isi buku fiksi tentang cerpen. Nah, ini ada di KD 3.7 setelah teks editorial. Kemarin nanti kalian sudah belajar tentang teks editorial. Dan kali ini di KD 3.7 kalian akan menilai isi 2 buah buku fiksi berupa kumpulan cerita pendek atau bisa kumpulan puisi, dan 1 buku pengayaan berupa buku non fiksi, bisa buku tentang buku pengaman, pelajaran dan lain-lain gitu ya. Namun kali ini Bruna fokuskan menilai isi 1 cerita pendek aja karena keterbatasan waktu kita ya. Nanti untuk tugas mandiri saja kalau misalnya kalian harus menilai buku gitu ya, karena bukan banyak gitu ya. Nah, indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama kalian nanti akan menafsirkan dulu
amanat dan nilai-nilai yang ada dalam cerpen serta kaitannya dalam kehidupan. Kemudian kalian akan bisa menilai kelebihan dan kekurangan buku fiksi tersebut. Nah, sehingga melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dengan model problem based learning ini, kalian nanti akan mampu menilai isi fiksi yang telah kalian lakukan. Nah, sekarang mari kita bayangkan lagi ya, kira-kira buat apa sih kita harus belajar menilai, menilai cerpen, menilai buku non-fiksi, buku bus misalnya seperti itu. Buat apa sih manfaatnya buat kehidupan kita? Ada nggak sih yang dengan bahasa Indonesia saja? Nah, untuk memahami pentingnya belajar menilai buku fiksi, ini akan menilai cerpen. Terlebih dahulu mari kita simak video berikut ini ya. Baik, mari kita simak bersama video berikutnya. Ini yang akan menginspirasi kalian. Kenapa sih kita harus pentingnya ini, memahami pentingnya menilai sesuatu? Apik ora ya? Kakak kaca sih ya? Kakak mau lewat. Orang ada masak. Mas, mele mas. Mimin dulu pak. Mas, tas dengan di masuk angin. Larang itu. Masuk angin. Pas di apotik. Tapi apotiknya tutup. Aduh. Oh, Lara untuk. Kok tak cukup na obat. Tapi, yang nyaluk pendapatnya di situ ya. Aduh. Pendapat apa? Aduh. Mas, cara masak binya masih kacamata atau kora. Apik. Aduh. Weh, katan guru nemen, sadanya wara apik mas. Ya wis ora apik. Aduh, Zulfa. Yakin mas abis itu pelukan nemen. Kon kepimen sih Zulfa. Ngomong apik salah. Ngomong ora apik juga salah. Jangan ke kepimen sih kon. Ya wis apik. Aduh. Orang, sadanya tetep ora apik mas. Ya wis lah. Terserah kon. Aduh, jare mana aku pendapat. Aduh. Kakak dapat kenapa? Lah pernah mana pendapat kon ini. Sayang, aku mau nanya sama kamu. Mau nanya apa sayangku? Menurut kamu nih yang manisan mana aku sama Arlinda Putri? Ya jelas manisan kamu sayangku. Kamu pasti bohong kan? Iya kan? Waduh, ya sudah, manisan Arlinda Putri deh. Kamu jahat banget sih. Loh. Oke. Kita coba dari video tadi. Ini pentingnya nih nilai nih. Nah, tadi kan sebenarnya dimintain pendapat, dimintain penilaian ya toh. Nah, dua-duanya nih memberi penilaiannya seperti secara subjektif saja dan nggak jelas gitu ya, nggak ada alasan-alasannya gitu ya. Tadi juga dibilang bagus nggak pakai kacamata ini, bagus buang. Nah bagusnya kenapa, jeleknya kan bohong nih pasti gini-gini, terus bilang nggak bagus nggak percaya juga gitu kan, karena kenapa, karena itu penilaiannya nggak jelas gitu ya. Kemudian di video yang kedua juga sama aja, ketika kalian dimintain penilaian bilang ya cantik ya bagus, juga kalau kalian dimintain pendapat, ini gimana hasil puisiku, bagus nggak, bagus ya, bagusnya gimana, terus tiktok masa kaum akademisi gitu ya, nggak kritis jawabannya. Nah ini dia pentingnya kita menilai sesuatu gitu ya, karena kalau kita tidak terbiasa menilai secara objektif, secara kritis ya, tadi bisa mengakibatkan masalah seperti di video-video tadi gitu ya.
yang satu marah, misalnya seperti itu, yang satunya lagi bisa miskomunikasi seperti itu ya. Jadi mari kita belajar menilai sesuatu secara objektif ya, dengan kritis, dan kali ini kita akan mempraktikannya dalam menilai cerpen gitu ya, anak bangsa dan setanah air. Baik, selanjutnya silakan kalian simak materi PowerPoint Bu Rina berikut ini ya. Dalam menilai cerpen gitu ya, gimana caranya nih kita ketika harus mengomentarin ini cerpennya bagus atau tidak, kelebihannya apa, kekurangannya apa gitu ya. Modal kita di mana nih gitu ya, untuk mengatakan bahwa ini bagus, ini jelek. Nah, apakah hanya dari temanya, dari tokohnya, unsur intrinsiknya aja gitu ya. Nah, unsur intrinsik kan banyak sekali gitu ya. Salah satu untuk menilai sesuatu cerpen ini bagus atau tidak, kita bisa lihat dari amanat dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, kali ini kalian akan memberikan penilaian sebuah cerpen, entah itu kelebihan kekurangannya, berdasarkan tafsiran amanat dan nilai-nilai dari cerpen yang terkandung di dalamnya ya. Nah, cerpen itu kan cerita rekaan yang melukiskan kehidupan manusia. Cerpen itu isinya nggak cuma sebagai hiburan aja, tapi di dalamnya tuh banyak saran pendidikan buat kalian gitu ya. Jadi dari membaca cerpen kalian akan mendapatkan banyak pesan-pesan, nasihat-nasihat, kalian akan belajar dari pengalaman hidup orang lain, kalian akan mempelajari juga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya gitu ya. Coba kalian sudah besar mau dinasihati secara langsung, nggak mau pasti ya kan, susah kalau harus dinasihati secara langsung, tapi kamu seharusnya gini. Tapi kalau kalian baca dari cerpen, kalian mendapatkan amanat dari situ, dari pesan-pesan tersiratnya gitu ya, kalian mendapatkan sarana pendidikan dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, itu sebagai wawasan tambahan sekaligus sebagai pendidikan buat kalian gitu ya, buat pengalaman dari pengalaman hidup orang lain. Nah, sekarang kita bahas materi mengenai amanat dan nilai-nilai cerpen yang ini nanti sebagai modal kalian untuk mengatakan bahwa cerpen ini memiliki kelebihan dan kekurangan gitu ya, dari amanat dan nilai-nilai cerpen ya. Kalau dari prinsipnya banyak sekali masalahnya ya. Oke, nilai-nilai cerpen, apa saja nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen gitu ya. Ada nilai moral, nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, nilai politik gitu ya. Sekarang Bu Rina mau mengetes wawasan kalian. Ini zaman SMP udah sering dibahas ya, materi tentang nilai-nilai dalam cerpen. Yuk, nilai moral itu apa coba? Masih ingat kah? Siapa yang bisa tunjukkan tangan? Bersuara langsung aja ya, di sini nggak kelihatan kalau tunjukkan. Nilai moral berkaitan dengan apakah? Bedanya nilai moral dengan nilai agama? Siapa bisa, silakan. Moralnya Raffi bagus gak sih? Ayo. Apa itu? Yuk, apa Pi? Berarti Pi? Kalau nggak salah tuh kayak tingkah lakunya, perbuatannya gitu. Ya, pinter sekali Raffi. Pasti dulu nilai bahasa Indonesia zaman SMP 90 sampai 100 terus gitu ya. Nilai moral. Nah, moralnya Raffi gimana? Bagus nggak? Gitu kan? Tingkah lakunya, moralnya Raffi itu jujur banget. Raffi itu orangnya gitu ya. Dia dermawan, disiplin gitu ya. Nilai moral itu berkaitan dengan tingkah laku individu gitu ya. Berkaitan dengan hati nuraninya, akhlaknya gitu ya, baik buruk tindakan individu. Beda dengan nilai sosial. Kalau nilai sosial pasti hubungannya dengan orang lain, dengan masyarakat, dengan lingkungan gitu ya. Nah, kalau nilai agama pasti tahulah apa? Kalau nilai agama berkaitannya dengan agama ya. Iya, kalau agama berkaitan dengan, maksudnya dengan agama. Kalau dengan agama tuh kaitannya sama siapa? Sama manusia, sama diri sendiri, sama masyarakat, sama lingkungan, dengan Tuhan, dengan kepercayaannya gitu ya. Kaitannya dengan Tuhan dan kalau nilai budaya, nilai budaya berkaitan dengan budaya itu apa? Kalau budaya yang dibahas berarti kepercayaan.
adat istiadat. Adat istiadat pintar apa tuh? Ayu. Nilai budaya berarti namanya budaya pasti berkaitan dengan kebiasaan masyarakat, kebiasaan masyarakat, tradisi, adat istiadat gitu ya. Oh, ada kebiasaan nyandra, ngaben gitu ya. Oh, ada kebiasaan nyumbang tuh resepsi gitu ya. Itu kebiasaan masyarakat jadi budaya gitu ya. Kalau politik berarti berkaitan dengan ayo yang aktif nilai plus loh. Nanti nilai puasnya jadi hasilnya 90. Yuk, nilai politik berarti berkaitan dengan Pemerintahan. Oke. Ketatanegaraan. Ya, penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan di pemerintahan gitu ya. Entah berkaitan dengan pemilu misalnya. Kemudian berkaitan dengan keamanan negara dan lain sebagainya. Ya, penjelasannya masing-masing. Nanti bisa kasih pelajarin lagi di Google Classroom. Bruna udah share di situ materi PowerPoint untuk tambahan referensi kalian. Kemudian Bruna bagikan juga LKPD di Google Classroom yang harus kalian kerjakan secara kelompok, sebar kerja peserta didik ya. Kemudian kita juga sudah bagikan Microsoft Suite, di situ ada cerpen yang akan kalian tafsirkan yang harus kalian nilai nanti gitu ya. Silakan dicek di Google Classroom-nya. Baik, selanjutnya kalian tidak hanya nanti menafsirkan nilai-nilai yang terkandung di cerpen, namun kalian juga bisa menafsirkan amanat apa saja yang terkandung di cerpen itu. Nah, ini manfaat yang akan kalian peroleh dengan kalian menilai cerpen atau novel gitu ya. Kalian akan mendapatkan banyak sekali nasihat-nasihat gitu ya, pesan-pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca gitu ya, sehingga ini nanti akan berguna sekali untuk pengalaman hidup kalian gitu ya. Namanya amanat pasti bersifat positif gitu ya. Nah, apa bedanya nilai-nilai amanat? Ayo coba tahu. Nah, contohnya ini tadi, bedanya amanat sama nilai-nilai apa? Hendaknya kita selalu berbakti kepada orang tua. Janganlah kita berbohong. Patuhilah kedua orang tuamu. Itu amanat apa nilai-nilai? Amanat tidak. Berpuasa menenteramkan hati seseorang ketika menghadapi masalah. Itu nilai-nilai atau amanat? Nilai-nilai. Nggak kompak nih. Kalau kalimatnya berupa anjuran, berupa nasihat, perintah, larangan, itu pesan, berarti itu amanatnya. Tapi kalau bahasanya tidak menyuruh, tidak menasihati, tidak melarang, tidak menganjurkan, itu baru nilai gitu. Disiplinan akan membuat hidup seseorang bisa teratur, arah. Nah, itu nilai-nilai kan ya. Bahasanya kalimatnya tidak memerintah, tidak memberi nasihat. Bisa dipahami ya bedanya nilai-nilai dengan amanat ya, anak sebangsa dan setanah air. Bisa. Sudah cukup mendengar dari suara hati kalian. Baik, anakku sebangsa dan setanah air, kali ini silakan kalian berlatih menafsirkan amanat dan nilai-nilai dari penggalan cerpen yang Bu Rina bagikan. Silakan dicek di Google Classroom-nya. Di situ ada LKPD dalam bentuk PDF, dalam bentuk Word juga. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Kali ini kelompoknya hanya berdua dalam satu kelompok, satu kelompok 2 siswa saja berpasangan. Ya, kalau berempat kebanyakan yang nganggur ini seperti tamat gitu ya. Karena kalian hanya tinggal menafsirkan, membaca penggalan cerpen. Bu Rina di situ hanya memberikan potongan cerpen saja, karena kalau full cerpen nanti kalian kewalahan, kelamaan waktunya. Nah, nanti kalian bisa berlatih lagi di rumah secara mandiri gitu ya, untuk cerpen yang lebih lengkap, untuk kumpulan cerpen yang lebih banyak. Tapi kali ini kalian akan berlatih dengan Bu Rina dari penggalan cerpen saja ya. Silakan dicek LKPD-nya di Google Classroom, silakan diunduh. Itu ada dalam bentuk PDF atau Word, silakan dipilih salah satu ya. Kemudian segera kerjakan. Kelompoknya berdua-dua sesuai presensi. Berarti
presensi 1 dengan presensi 2 gitu ya. 3, 4 gitu ya. 5, 6 seperti itu ya. Yuk silakan kerjakan mulai dari sekarang. Nanti kita bahas. Yuk, namanya berdiskusi gitu ya, berpasangan pasti kalian akan lebih mudah menafsirkan nilai-nilai yang terkandung dalam penggalan cerpen Senjakala Seorang Bunda gitu ya. Lihat saja nilai moralnya, kita bisa lihat langsung dari tingkah laku Bunda, kemudian kita tafsirkan secara tersirat gitu ya. Kira-kira bagaimanakah hati nurani si Bunda ini di sini di dalam cerpen itu gitu ya. Ada nilai moral apa di dalamnya, dan lakunya gimana kah gitu ya. Kemudian nilai agama jelas ya, yang berkaitan dengan kepercayaan dengan Tuhan di situ gitu ya. Apakah si tokoh ini rajin beribadah dan lain sebagainya. Silakan tafsirkan secara tersirat, pasti di sini tersirat semua gitu ya. Makanya kalian harus menafsirkan. Menafsirkan ini melatih kalian untuk berpikir kritis gitu ya, karena nggak, kalau menemukan udah pasti gampang menemukan gitu ya. Tapi kalau menafsirkan, nah ini tingkat berpikirnya kalian ini jauh lebih kritis. Ini tingkat berpikir kognitifnya itu C5, menafsirkan gitu ya. Apalagi menilai baik atau buruk cerpennya, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Nah menilai ini berarti kalian tahap berpikirnya semakin kritis gitu ya. What's high order thinking gitu. Ya, selain nilai moral, nilai agama, di dalam penggalan cerpen Senjakala Seorang Bunda ini juga ada nilai sosialnya. Kalau ini pasti harus kalian benar-benar tafsirkan karena ini benar-benar tersirat ya. Kira-kira ada nilai sosial apakah di situ? Yakni kaitannya hubungan sosial tokoh dengan masyarakat. Apakah di situ ada gotong royong? Enggak. Apa ya gitu ya, yang ada di penggalan cerpen itu ya. Sang tokoh dengan lingkungan sekitar, yang dilakukan sang tokoh ke masyarakat gitu ya. Kemudian ada nilai budaya di situ. Kira-kira kalian bisa menyimpulkan, menafsirkan ada kebiasaan masyarakat apakah di penggalan Senjakala Seorang Bunda ini ya. Ada nilai budaya apakah di situ, tradisi, adat istiadat atau kebiasaan masyarakat yang selalu dilakukan. Ada itu di situ penggalannya udah komplit. Nilai politik jelas, ini sangat mengandung nilai politik di dalamnya ya. Jelas ada presiden di situ, dikait-kaitkan dengan presiden. Berarti berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan ya. Berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Nah, ada nilai politik apakah di situ? Tinggal kalian tafsirkan, tulis hasilnya di situ. Makanya nanti hasil LKPD-nya pasti bahasanya berbeda-beda karena setiap individu kan menafsirkannya beda-beda, nggak mungkin bahasanya sama ya. Jadi apa-apa, Purina pasti hargain pendapat-pendapat yang berbeda. Hanya nanti akan Duna luruskan mana yang terlalu melenceng jauh, ya, mana yang tepat gitu ya. Kemudian kalian tafsirkan juga pesan apa yang bisa kalian petik di sini. Nah, setelah kalian nanti bisa menafsirkan nilai-nilai dan amanat yang terkandung di cerpen, dan nanti lebih mudah untuk menilai kelebihan dan kekurangan ya. Ini jadi nanti amanat dan nilai-nilainya ini sebagai bekal kalian ya untuk memberikan penilaian secara objektif dari amanatnya, dari nilai-nilai ya. Biar tidak seperti di video tadi gitu ya, penilaiannya secara subjektif, bagus, tidak bagus gitu ya, sehingga menimbulkan masalah seperti di video gitu ya. Nah, karena kalian sudah terlatih untuk berpikir kritis, maka kalian akan bisa menilai kelebihan dan kekurangan. Enggak mudeng Bu. Yang mana? Yang mudeng yang mana? Yang mana Krisna bingung yang mana? Moral tadi berkaitan sama apa? Kalau nilai moral tingkah laku.
lihat, ambil satu tokohnya yang mana di situ yang menonjol. Oh, si Bunda nih, sang Bunda. Tingkah lakunya Bunda gimana? Positif atau negatif? Positifnya tuh apa? Apakah si Bunda jujur? Seperti itu berkaitan dengan nilai moral, tingkah laku. Nah, ambil dulu tingkah lakunya di situ. Siapa yang tingkah lakunya bisa kalian analisis? Mana yang mana? Agama, jelas. Kalau agama menonjol sekali nilai agama di sini ya. Dari sang tokoh itu melakukan tindakan apa, hubungannya sang tokoh dengan Tuhan bagaimana, kelihatan jelas di situ ya. Tinggal kalian tafsirkan masing-masing gitu ya. Kalian cek cerpen lengkapnya di Sway yang udah Bunda bagikan juga di Google Classroom ya. Jadi kalau kalian ingin menikmati lebih jelas, lebih lengkap mengenai cerpen Senjakala seorang Bunda, ada di Sway, Microsoft Sway yang Bunda bagikan di Google Classroom ya. Sekarang saatnya kalian mempresentasikan satu persatu mewakili kelompoknya. Kita mulai dulu dari analis tafsiran nilai moral. Silakan yang mau mempresentasikan nilai moral. Sifat khawatir seorang ibu masih melekat untuk anaknya yang hilang ketika ikut mendongkrak rezim kegelapan. Selain itu ada para pemerintah yang kurang respect terhadap kasus-kasus penculikan, padahal sudah beberapa pengganti yang menduduki kursi penguasa. Alon-alon mood. Jangan ngebut-ngebut. Dulu tadi nilai moral yang ditunjukkan dari selain pemerintah yang awal apa dulu? Orang ibu yang merasa khawatir terhadap anaknya yang seorang ibu yang khawatir terhadap anaknya yang hilang sekian tahun ya. Terus nilai moral yang kedua tunjukkan dari pemerintah yang kurang respect terhadap kasus-kasus penculikan, padahal sudah beberapa pengganti yang menduduki kursi penguasa. Moral pemerintah ya, penguasanya gitu ya, yang kurang respect. Oke, bagus sekali tafsiran nilai moral dari kelompok ya Marcelina. Ada pendapat yang lain? Silakan pendapat kalian masing-masing di LKPD-nya ya. Yuk kita bahas nilai selanjutnya, nilai agama. Silakan. Dalam cerpen tersebut adalah si Bunda dan Bapak tetap mengutamakan ibadah meskipun mereka sedang berduka. Terlihat pada paragraf terakhir, yaitu si Bapak yang mengajak Bunda untuk sholat maghrib bersama-sama. Kemudian sambil menangis si Bunda Oke, bagus sekali Talita. Nilai agamanya terlihat dari sikap ayah dan bunda ya, yang tetap rajin beribadah meskipun dalam kondisi sedih, berduka gitu ya, karena anaknya hilang sekian tahun gitu ya. Oke, itu nilai agama yang dikemukakan oleh Talita. Selanjutnya ada nilai budaya. Silakan yang mau mempresentasikan nilai budaya. nggak ada, Bu. Tidak ada nilai budayanya. Tidak ada yang menemukan nilai budaya di situ? Yakin? Tidak ada budaya kebiasaan masyarakat di situ? Ada tradisi, kebiasaan, tiap tahun selalu ada peristiwa apakah? Udah kasih clue. Masih nggak ada yang menemukan nilai budaya? Oke. pemilu. Setiap tahun kan ada pemilu. Jadi udah kayak jadi budaya. Oh, pemilu setiap tahun itu jadi budaya ya. Selain jadi nilai budaya, jadi nilai apa lagi di situ kalau pemilu? Sosial sama pemerintah bisa. Berkaitan juga dengan nilai politik. Penyelenggaraan pemerintahnya ini. Mari kita simpulkan. Oke, nilai moralnya tadi sama seperti yang
dikemukakan mutiara gitu ya sama kalian dan teman-teman yang lain hampir sama gitu ya. Kita bisa lihat dari tingkah laku seorang ibu di situ, rasa sayangnya seorang ibu yang kehilangan anaknya ya toh, betapa sayangnya, betapa rindunya, betapa bimbangnya, khawatirnya gitu ya. Nah, kita bisa lihat dari situ ya tentang hati nurani, tingkah laku ibu-ibu di situ, yaitu terlihat dari tindakan ibu gitu ya, yang sangat rindu, yang sangat khawatir, sangat sayang akan nasib anaknya yang bertahun-tahun hilang ya. Nilai agamanya sama seperti yang dikemukakan Talita tadi ya, hanya paling bahasanya kalian juga pasti yang berbeda-beda ya. Nah, masalah intinya kita bisa menafsirkan dari tindakan kedua orang tua tokoh gitu ya, yang tetap taat beribadah bersama, tetap menyembah Allah gitu ya. Jelas ada sholat, ada wudhu gitu ya. Meskipun mereka kehilangan anak semata wayang yang mendapat cobaan yang berat, tapi tak menyurutkan kedua orang tua tersebut untuk beribadah gitu ya kan. Nilai sosial, nah ini memang tersirat gitu ya, kita simpulkan sendiri, kita memang harus berpikir kritis gitu ya. Nah, kita bisa melihat dari siapa? Dari tokoh yang hilang itu gitu ya. Nilai sosialnya tinggi dong ya kan, dari mana? Dari rasa kebersamaannya dia gitu ya, sebagai mahasiswa Trisakti. Dari sini kan hilang kan mahasiswa Trisakti itu yang waktu 98 itu ya kan? Jadi kita bisa melihat nilai sosial di situ, menafsirkan nilai sosialnya dari rasa kebersamaan sebagai bangsa Indonesia yang ditunjukkan dari keikutsertaan tokoh sebagai mahasiswa dalam demonstrasi 98 sampai tokoh akhirnya hilang bertahun-tahun gitu ya. Nah, itu rasa sosialnya tinggi karena dia harus ikut berdemo memperjuangkan bangsa Indonesia saat 98. Yuk coba dari sini siapa mau menyimpulkan kelebihan dan kekurangan dari penggalan cerpen Senjakala Seorang Bunda tadi. Gimana cerpennya? Kemungkinan besar menginspirasi, Bu. Dari nilai-nilai yang bisa kita tafsirkan itu jadi cerpennya sangat menginspirasi gitu ya. Iya, Bu. Oke. Kalian tetap harus objektif dalam mengungkapkan kelebihan dan kekurangan. Kenapa? Nggak masalah, ini sebagai saran perbaikan bagi penulis cerpennya. Jadi tahu, oh ternyata cerpen saya itu dipahami atau susah dipahami, bahasa mana yang belibet, misalnya seperti itu gitu ya. Nggak masalah gitu. Kalau buruk katakan buruk, kurang bagus katakan kurang bagus. Kalau kurang bagus kamu katakan baik, nanti gimana dia nggak ada peningkatan, nggak ada perubahan ya toh. Itu tadi cara memberikan penilaian kelebihan dan kekurangan buku fiksi. Salah satunya di sini yaitu tentang cerpen. Nanti kalau kalian mau menilai puisi juga sama seperti itu ya. Bisa kalian analisis dari amanatnya, dari unsur struktur fisiknya, temanya, diksinya, majasnya, misalnya seperti itu. Baik anakku sebangsa dan setanah air, demikianlah pembelajaran kali ini mengenai menilai isi buku fiksi, yaitu kali ini pada cerpen, di buku khususnya pada cerpen. Semoga dengan kalian belajar menilai kelebihan dan kekurangan isi buku fiksi ini, kalian bisa menjadi kaum akademisi yang kritis, bisa mengungkapkan penilaian secara objektif gitu ya, sehingga tidak akan ada permasalahan komunikasi seperti yang video Bunda tampilkan di awal gitu ya. Selain itu semoga kalian dari menilai, menafsirkan isi buku fiksinya gitu ya, dari kegiatan menafsirkan dan menilai ini kalian akan mendapatkan sarana pendidikan yang lebih, jadi tidak hanya sekadar hiburan bagi kalian, tapi kalian akan mendapatkan banyak manfaat dari pengalaman-pengalaman hidup dari cerpen yang ditampilkan gitu ya, anakku sebangsa dan setanah air. Semoga pembelajaran siang hari ini bermanfaat buat kalian. Jadi mohon maaf apabila ada tindak tanduk maupun tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan. Terima kasih. Sampai jumpa.